Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara menghubungkan dua IP berbeda agar bisa saling terhubung. Komponen yang akan kita gunakan yaitu eh, dua server, kemudian dua switch, kemudian satu router, dan di sini masing-masing server saya gunakan 4 klien. Kemudian dihubungkan dengan kabel strike dari server ini ke switch. Di sini kita pas Ethernet 01, sini 02 ke klien pertama. Kita hubungkan setiap switch ke klien. Kemudian switchnya ke router, juga menggunakan dengan kabel strike. Di sini kita pakai yang gigabit Ethernet 000, yang untuk di sebelah kanannya 001. Kita hubungkan ke switchnya. Baik, sekarang semua mulai dari server, switch ke router, dan switch ke klien, semuanya sudah terhubung. Kemudian tadi kita akan membuat dua IP berbeda agar bisa saling terhubung. Nah, untuk di server sebelah kiri ini kita beri dia kelas B. Kita menggunakan kelas B dengan IP 170.150.10. Kemudian untuk dia ke router pada kelas B-nya itu kita set 170.150.254. Kemudian untuk di sini saya menggunakan kelas C dengan IP 192.168.10.10. Kemudian untuk di routernya itu 192.168.10.254. Beri tanda. Nah, kemudian kita set di server untuk kelas B, masuk ke desktop terus ke IP. Di sini kita masukkan IP-nya itu 170.150, kemudian 10. Kemudian di subnet masknya kita klik.
dia akan diisi otomatis. Kemudian untuk default gateway-nya ini ngarahnya ke router. Kita set IP-nya sesuai dengan IP yang telah kita buat, yaitu 170.150, kemudian 254. Kemudian di servisnya, agar para klien itu mendapatkan secara otomatis IP dari server, itu kita masuk ke service, kemudian client DHCP, kemudian kita on kan. Kemudian untuk default gateway-nya kita masukkan IP yang kita set ke router tadi. Titik 170.100.50, kemudian titik 254. Kemudian start IP address-nya kita masukkan di sini 0, ini kita rubah jadi 50. Kemudian kita rubah di sini menjadi 11. Berarti nanti pada klien pertama ini, yaitu PC0 ini, nanti akan mendapatkan IP 170.150.11. Kemudian maksimum number of user-nya kita batasi menjadi 4, karena kita menggunakan 4 klien. Kemudian kita save. Setelah itu kita balik ke desktop, dan kita set dia langsung, oh belum, maaf, di sini kita close. Kemudian untuk di kelas C di servernya kita set juga, masuk ke desktop terus IP configuration, kita set sesuai dengan IP yang telah kita buat, yaitu 192.168.10.10. Kemudian kita klik di sini, dia akan otomatis terisi. Kemudian pada default gateway-nya kita isi dia yang mengarah ke routernya, yaitu 192.168.10.254. Kemudian kita masuk ke service-nya, kita set DHCP-nya, kita on kan. Di sini kita set lagi yang arah ke routernya dengan IP 192.168.10.254. Kemudian di sini kita isi dengan 11 agar nanti klien di kelas C, server C ini dimulai dari 192.168.10.11. Kemudian kita save. Bentar, di sini tadi. Oh, sudah saya save juga. Kemudian kita buka di router, masuk ke config. Nah, di sini untuk dari switch ke router itu tadi yang gigabit Ethernet 000 itu adalah milik kelas B dari switch B. Kemudian sini kita on kan, kita masukkan IP dari kelas B-nya, yaitu yang di routernya 170.100.50.254. Kemudian yang di 001 ini adalah milik untuk kelas C. Sini kita on kan, kemudian kita set, masukkan IP-nya 192.168.10.254. Nah, kita close saja. Nah, tunggu sebentar, di sini masih ada proses. Sambil menunggu proses itu, kita cek untuk setiap klien. Kita buka desktop, kemudian IP configuration, kita set dia ke DHCP. Nah, inilah tadi yang kita set di configuration server, yaitu 170.150.11. Di klien 2-nya pada kelas B kita set juga ada di DHCP-nya. Nah, di sini 170.150.12. Kemudian untuk klien ketiganya kita set juga DHCP-nya. Nah, di sini 13. Nah, di sini 14. Artinya apa? Artinya dari server ke switch dan switch ke klien ini mereka semua terhubung dalam satu IP. Kemudian di kelas C-nya juga kita set juga seperti tadi. Nah, di sini
pada PC keempatnya dimulai dengan 192.168.10.11 IP yang sudah kita set pada server tadi. Sini yang 12. Di sini 13. Dan di sini nah, di sini 14-nya. Nah, jadi untuk menentukan apakah mereka semua sudah terhubung atau belum, maka kita akan coba melakukan mengirim pesan dari server B ke server C. Coba lagi. Nah, di sini sudah sukses. Jika gagal, kita bisa coba sekali lagi. Kemudian dari klien pertama di kelas B mengirim pesan ke klien pertama di kelas C. Sini dia gagal, kita coba sekali lagi. Nah, di sini dia sudah berhasil. Dan kita coba dari sini ke sini. Dia gagal. Nah, di sini sudah sukses. Jika sudah sukses, maka itu menandakan tiap klien dan tiap server itu bisa melakukan mengirim pesan. Kita coba lagi dari awal. Server ke server. Sudah sukses. Kemudian klien pertama ke klien pertama. Sudah sukses. Kemudian klien terakhir ke klien terakhir. Sudah sukses. Nah, berarti mereka semua sudah terhubung, yaitu dari kelas B ke kelas C yang berbeda server dihubungkan melalui router yang di-set masing-masing servernya agar bisa bertukar pesan. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.